Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Putri Oktaviani dengan NIM 2221114 dan teman saya Cantika Bulan Putri Hendy dengan NIM 222111106. Di sini kami akan menjelaskan tentang elemen-elemen dalam kontrak internasional. Pengertian hukum kontrak internasional. Hukum kontrak internasional merupakan bagian dari hukum perdata internasional yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam transaksi bisnis antara pelaku bisnis yang berasal dari dua atau lebih negara yang berbeda-beda melalui suatu sarana kontrak yang dibuat atas kesepakatan oleh para pihak yang terikat dalam transaksi bisnis tersebut. Ciri-ciri internasionalnya harus ada unsur asing dan melampaui batas negara. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hukum yang mengatur hukum perdata internasional. Yang pertama ada hukum nasional masing-masing negara para pihak. Yang kedua ada dokumen kontrak itu sendiri. Yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan di bidang perdagangan internasional. Yang keempat ada prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak seperti prinsip UNITROIT. Yang kelima ada putusan pengadilan dan doktrin hukum. Kemudian yang terakhir ada perjanjian internasional seperti CISG atau Conversation on Contract for the International Sale of Goods dan prinsip-prinsip UNITROIT. Selanjutnya, syarat sah kontrak. Yang pertama, kesepakatan para pihak atau tidak ada paksaan, penipuan, atau kekeliruan. Yang kedua, kapan membuat perjanjian. Yang ketiga, hal atau objek tertentu. Yang keempat, kausa atau sebab yang halal. Dan yang terakhir, kajian hukum perdata saksi bisnis. Selanjutnya, pelanggaran kontrak internasional. Yang pertama ada pelanggaran material, terjadi ketika pihak yang bersangkutan gagal memenuhi syarat utama dalam kontrak, sehingga menggagalkan tujuan kontrak. Contohnya, tidak mengirim produk sesuai kesepakatan. Yang kedua ada pelanggaran kecil atau tidak material. Pelanggaran ringan yang tidak mempengaruhi inti dari kontrak. Biasanya tidak menimbulkan konsekuensi hukum kecuali ada kerugian nyata seperti keterlambatan pengiriman yang tidak signifikan. Selanjutnya, pelanggaran antisipasif. Terjadi jika salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan secara jelas bahwa tidak akan memenuhi kewajiban kontraknya sebelum waktu pelaksanaan tersebut tiba. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran nyata dan bisa ditindaklanjuti secara hukum. Lalu, pelanggaran aktual. Pelanggaran yang benar-benar terjadi karena kewajiban kontrak tidak dipenuhi tepat waktu atau sesuai kesepakatan. Pihak yang dirugikan dapat memilih untuk mempertahankan kontrak atau menuntut ganti rugi. Kemudian pelanggaran kontrak internasional yang terakhir ada pelanggaran timbal balik. Terjadi ketika kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban kontraknya. Biasanya diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, atau proses hukum. Contoh kasusnya adalah sengketa antara PT Indoretail atau Indomaret dan PT Ibu terkait manipulasi kualitas beras. Sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.